Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham bagus, murah, masih diskon, rutin bagi dividen dan laba naik 94% dengan PER 7 kali dan PBV 1,5 kali. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Kembali lagi, Mimin mau bahas satu saham kecil yang tidak terlalu populer. Perusahaan punya berbagai kelebihan di mana valuasi PER masih rendah dan bagi dividen yang besar. Selain itu, rasio keuangannya juga baik dengan persentase di atas rata-rata dan punya pertumbuhan laba hingga 94%. Tak hanya itu, perusahaan punya komposisi utang yang rendah di mana hanya 14% dari total modalnya. Pertanyaannya, apakah saham ini bisa dipertimbangkan untuk dikoleksi? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. BISI punya aset 3.310 miliar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 3.132 miliar. Artinya aset perusahaan naik 5,68% dalam satu tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 3.310 miliar, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 1.304 miliar. Artinya 39,40% aset BISI berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 19,09%. Selain kas dan setara kas, ada juga aset tetap. Dari total aset 3.310 miliar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 492 miliar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1,01%. Kedua, liabilitas. BISI punya liabilitas 427 miliar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 404 miliar. Artinya hutang BISI naik 5,69% dalam satu tahun. Nah, dari total liabilitas 427 miliar, perusahaan punya kewajiban retur sebanyak 176 miliar. Artinya 41,22% hutang BISI berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 18,12%. Selain kewajiban retur, ada juga utang usaha pihak ketiga. Dari total liabilitas 427 miliar, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga sebanyak 94 miliar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas BISI. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 12,15%. Ketiga, ekuitas. BISI punya ekuitas 2.881 miliar sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 2.727 miliar, berarti ekuitas BISI naik 5,65%. Dari total ekuitas 2.881 miliar, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 2.416 miliar. Artinya 83,86% ekuitas BISI berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 6,81%. Keempat, pendapatan. BISI punya pendapatan 618 miliar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 434 miliar. Berarti pendapatan perusahaan naik 42,40% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. BISI punya biaya pokok penjualan sebanyak 329 miliar. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 232 miliar. Berarti biaya pokok naik 41,81% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. BISI mampu menghasilkan laba sebanyak 154 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 79 miliar, berarti laba BISI naik 94,94% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. BISI punya ROE 21,40% dengan NPM 24,92%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 14,85%. Perusahaan punya rasio keuangan yang memuaskan dengan ROE dan NPM yang berada di atas 20%. Selain itu, utangnya juga sangat rendah di mana hanya 14% dari total ekuitasnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 7 kali dan PBV 1,50 kali. Valuasi saham ini menarik karena punya PER yang masih 7 kali. Tapi PBV-nya sudah tergolong tinggi di mana harga yang dijual lebih besar dari modal per lembarnya.
Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena kas yang bertambah. 2. Kenaikan ekuitas berasal dari kewajiban retur. 3. Pertumbuhan ekuitas disebabkan oleh saldo laba yang bertambah. 4. Laba naik karena pendapatan yang tumbuh lebih besar dibandingkan biaya pokoknya. 5. Rasio keuangan baik dengan profitabilitas yang tinggi dan utang yang rendah. 6. Valuasi PER tergolong rendah tapi PBV-nya sudah cukup tinggi. Demikian analisa singkat saham BC berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis ebook baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Ebook ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya ebook ini diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli ebook ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut. Ebook Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 ebook tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Thank you.